Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbah Sari Putri Amanda yang kami melakukan namanya semester 2022 dari Praktikum Big Data dan yang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video dari materi integrasi BEE dan ke Google Colab. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengolahan data pada Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu untuk mendapatkan atau memvisualisasikan data dari Copernicus Marine tanpa harus kita mendownloadnya dengan penyimpanan yang besar. Jadi di sini dengan menggunakan bahasa Python, kita akan mengambil data dari Copernicus yang biasanya itu datanya itu cukup besar, jadi bisa memberatkan penyimpanan di laptop kita. Namun dengan menggunakan bahasa Python ini itu kita bisa menggunakannya langsung kita upload ke Google Drive kita tanpa harus mengunduh satu-satu gitu. Nah, jadi di sini itu sebelumnya itu seperti pada video pengolahan sebelumnya, di situ kita harus mengunduh dulu, install dulu library NumPy dan XRI, serta mengunduh dulu atau menginstal dulu library Copernicus Marine. Setelah itu, jangan lupa juga kita membuat akun di Copernicus Marine, lalu kita juga memasukkan info Copernicus Marine di Google Colab ini dengan menggunakan akun Gmail atau username kita, lalu masukkan juga passwordnya. Jika sudah dan sudah hasilnya terus seperti ini, langsung saja kita membuat data apa yang akan kita install dari Copernicus Marine. Seperti yang contoh saya ini, saya di sini ada menggunakan data suhu permukaan laut dan juga saya ada menggunakan suhu atau suhu permukaan ketinggian permukaan laut. Nah, jadi di situ kita langsung masukkan saja seperti sebelumnya itu kita akan membuat script berikut from Google Colab import drive. Jadi di sini kita akan langsung saja mengunduh dan memindahkan data dari Copernicus Marine itu ke Google Drive milik kita pribadi. Di sini kita juga memasukkan Copernicus Marine subset ini itu berfungsi untuk memasukkan data setnya itu kita tergantung kita memasukkan data apa. Jadi kalau kita mau memasukkan data arus atau SST, kita pilih dulu lalu kita masukkan data setnya. Yang dimana ini kan ada kodenya masing-masing, jadi itu berbeda-beda. Serta variabelnya itu juga kita bisa pilih untuk masukkan variabel apa saja. Lalu masukkan juga minimum longitude, maksimum dan minimum latitude dan maksimum latitude-nya serta data kapan hingga kapan dan kedalaman berapa hingga berapa yang akan kita olah. Jadi pada kesempatan kali ini tuh saya akan mengunduh data yang pertama ini ada data ketinggian permukaan laut pada dari tahun 2022 bulan 6 hingga tahun 2025, jadi dalam jangka 3 tahun. Nah, jadi jangan lupa juga kita memasukkan output direktorinya itu pada Google Drive kita dan pada foldernya. Nanti dia itu akan langsung masuk ke dalam Google Drive kita untuk datanya. Lalu, apabila sudah begini, itu artinya sudah masuk ke dalam Google Drive kita. Di ini, Drive, My Drive pada folder Big Data itu sudah masuk data temperatur Indonesia. Nih, sudah masuk, sudah sukses. Lalu, untuk kita memvisualisasikannya, itu kita menggunakan script selanjutnya. Sebelum itu, kita harus install library XRI, Matplotlib, Artopi, Plotly, dan Volume untuk membuat jadi menggunakan peta yang bisa divisualisasikan dari hasil data tersebut. Sini kita akan mengimport library XRI, NumPy, Matplotlib, dan lain-lain. Lalu di sini itu ada script untuk membuka file CDF-nya tadi. Sini karena udah kita unduh, jadi dia akan mengakses Google Drive kita untuk membuka datanya. Lalu di sini ada script untuk mengambil variabel-variabel yang akan kita gunakan, serta script ini untuk memasukkan koordinatnya. Lalu di sini kita akan membuat peta interaktif itu menggunakan library Plotly,
Terus seperti ini scriptnya, yang dimana dia akan menampilkan longitude, latitude, dan batas Indonesia, serta mode interaktif. Lalu ada warna-warninya juga. Dan di sini itu juga ada fitur yang bisa kita tambahkan untuk di eh, daftar kita. Lalu kita juga bisa menggunakan kata interaktif itu menggunakan volume atau leaflet. Jadi di sini kita bisa aja langsung menggunakan volume itu asal kita sudah mengambil library volume. Lalu di sini itu kita juga bisa membuat color map yang dimana akan menambahkan bahwa warna ini merupakan apa, warna ini apa, dan berapa dasarnya atau berapa ketinggian dari permukaan. Lalu di sini kita ada script untuk membuat peta volume-nya seperti ini. Lalu di sini juga ada penambahan kontur serta marker atau visualisasi lainnya. Lalu di sini juga ada kita menambahkan heat map yang dimana ini memaksimalkan untuk hasil data peta kita nanti. Di sini juga ada script untuk color map dan menambahkan control layernya dan ini juga untuk full screen. Lalu hasil data kita ini itu akan juga langsung ke simpan di Google Drive. Lalu yang ketiga itu kita juga bisa menggunakan Plotly Contour. Nah, sama saja seperti tadi, dan juga bisa menggunakan Plotly dengan GeoJSON juga. Nah, kita run hasil dari peta interaktif yang menggunakan library Plotly itu hasilnya akan seperti ini. Menunjukkan eh, longitude dan latitude serta ketinggian muka air di wilayah Indonesia. Jadi ini akan menampilkan longitude, latitude serta ketinggiannya. Nah, dan ini juga ada legendnya atau color map-nya. Jadi untuk yang berwarna merah itu ketinggiannya cukup tinggi dan semakin warna biru itu ketinggiannya semakin rendah. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan visualisasi dari ketinggian muka air pada kurun waktu 3 tahun 2022 hingga 2025 menggunakan Plotly. Nah, kalau ini itu kita menggunakan volume. Jadi untuk volume itu dia juga menggunakan kontur. Jadi di sini ada konturnya dan menunjukkan data-data seperti tadi juga untuk ketinggian muka air di perairan sekitar Indonesia. Ini juga ada longitude-nya dan latitude serta nilai ketinggiannya serta ada nilai konturnya. Selanjutnya itu ada yang seperti ini terakhir, itu sama saja. Dan selanjutnya itu kita akan mencoba untuk membuat data grafiknya dari hasil kita tadi itu juga bisa menggunakan script ini. Nah, di sini juga kita bisa membuat semuanya penggabungan. Itu saya lebih memilih ini karena di sini itu lebih lengkap untuk data-datanya dan visualisasinya. Jadi dia begini, ada peta dan dalam bentuk koordinatnya ada bentuk latitude serta ada color ini seperti yang tadi. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membuat grafik batang nilai rata-rata sea surface height di Indonesia. Itu kita juga bisa menggunakan library XRI, di mana dia akan mengambil data juga data NC itu dari Google Drive kita, dan kita akan menampilkan isi datasetnya itu menggunakan script printdx dan mengambil variabel rata-ratanya serta menghilangkan dimensi yang tidak sesuai serta menghitung rata-rata spasi itu menggunakan rumus dan akan menghitung rata-ratanya tiap tahun. Lalu ini merupakan script untuk membuat grafik batang yang dimana kita berbentuk batang. Dan ini juga tempat mengatur label judul dan lain-lainnya. Lalu tampilannya itu akan seperti ini. Ini rata-rata untuk 2022, 2023, 2024, dan 2025. Dengan nilainya itu segini segini.
Nah, lalu selanjutnya di sini saya juga mencoba untuk mengambil data yang kedua, itu ada data temperatur atau data SST suhu permukaan laut. Kalau itu kan ketinggian muka laut, Mas. Ini itu merupakan suhu permukaan laut yang mana saya mengambil rentang datanya itu di 10 tahun dari 2015 hingga 2025 menggunakan data Copernicus kemarin tadi. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengatur datasetnya sesuai dengan yang disediakan websitenya Copernicus. Karena di sini saya menggunakan untuk yang SST atau suhu permukaan laut, di sini kita menggunakan dataset ini dan menggunakan variabel PKO dan latitude-latitude-nya wilayah Indonesia serta kedalaman juga. Di sini kita juga membuat memasukkan datanya itu ke Google Drive yang sudah berhasil. Lalu di sini saya juga memvisualisasikan datanya itu seperti ini. Nah, jadi untuk si surface temperatur ini itu dia menggunakan seperti ini. Itu jadi artinya pada wilayah yang di sini juga ada colornya, jadi kita bisa mengerti untuk yang warna semakin warna merah itu eh, suhu permukaan lautnya itu semakin tinggi. Jadi semakin yang berwarna biru, suhu permukaan lautnya itu rendah. Jadi dari hasil untuk rentang 10 tahun ini, pada data ini, bagian selatan Indonesia ini termasuk suhunya itu lebih rendah daripada yang di sekitar pesisirnya. Dan juga ini itu pada kedalaman kita ambil tertentu permukaannya. Jadi pada rentang 10 tahun begini tampilan dari suhu permukaan laut di perairan sekitar Indonesia. Jadi terlihat pada bagian Sumatera itu berkisar dari nilai 30 hingga di 28. Jadi kita bisa mengunduh rentang data itu dalam bentuk 10 tahun tanpa harus menunggu loading yang lebih lama dengan mengunduh satu-satu data hanya menggunakan script ini saja dan kita visualisasikan dengan bentuk begini. Nah, selanjutnya itu di sini juga saya bisa membuat grafik garis seperti tadi grafik batang pada kesempatan kali itu saya menggunakan grafik garis yang dimana hanya mengubah script plot grafik garis menggunakan ini menggunakan garis ini lalu hasilnya itu seperti ini jadi pada tahun 2020 jadi tahun seperti ini. Nah, lalu selanjutnya itu saya juga bisa membuat dengan versi yang membuat menggunakan Gmap atau yang inisialisasi integrasi dari GEE atau hasilnya itu seperti peta pada GEE. Dari menggunakan ini untuk datanya sama saja, tapi untuk wilayahnya ini saya pada Laut Selat Malaka. Nah, di sini kita bisa meng-zoom in dan meng-zoom out-nya lebih interaktif. Nah, jadi ini itu merupakan data suhu permukaan laut pada Selat Malaka dan data klorofil pada Selat Malaka. Jadi kita bisa zoom out dan zoom in ini. Nah, di sini itu kita bisa mengubah juga kalau kita ingin melihat suhu permukaan lautnya guys ini. Jadi pada color ini dijelaskan bahwa sama seperti tadi warna merah itu semakin tinggi. Jadi kalau yang tadi kan saya secara Indonesia secara luas, tapi ini saya mengambil wilayah yang lebih kecil lagi atau ROI-nya lebih saya spesifikasi lagi pada Selat Malaka. Jadi dia lebih jelas lagi warna-warnanya. Jadi kita bisa lihat di pesisir sini itu dia warnanya merah, artinya mencapai 31 derajat Celcius. Kalau misal kita mau melihat yang klorofil, langsung checklist saja pada bagian klorofil. Dan itulah hasilnya. Jadi dia lebih interaktif karena menggunakan Gmap dan lebih saya spesifikasikan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu integrasi GPT dengan Copernicus Marine juga dengan Google Colab. Serta ini juga merupakan beberapa hasil visualisasi data pada Google Colab menggunakan data Copernicus Marine dan menggunakan Gmap.
dan juga visualisasi menggunakan eh, leaflet atau yang lain-lainnya juga ada Plotly dan ada yang lain-lainnya juga. Semoga dapat bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.